Ya, assalamualaikum dan salam olahraga. Selamat datang di channel ini bola yang akan membahas seputar dunia sepak bola baik nasional dan internasional. Kali ini yang ini akan membahas tentang hasil pertandingan antara Persija Jakarta dengan Persis Solo yang kebetulan berjalan dengan hasil akhir yaitu 2-2 ya. Kita sangat menarik ya pertandingan ini. Ya memang kita tidak bisa pungkir bahwa dengan adanya kartu merah yang diterima oleh Persis Solo yaitu pemain Fier ya, James Jamil itu ya back yang cukup diandalkan, yang cukup berpotensial juga, yang berbahaya, sehingga dengan adanya di kartu merah Jamerson ini membuat lini belakang dari Persis Solo tampak begitu keteteran. Tetapi ini yang patut diacung jempol oleh pemain Persis Solo. Mereka tetap semangat dan mereka mengandalkan serangan balik. Ya, kita coba mengacu pada formasi awal, di mana dari kertas Persija Jakarta menggunakan formasi 3-4-3, menggunakan 3 backnya, kemudian 4 gelandang, kemudian juga 3, dan ini tanpa adanya striker murni. Di depan biasa ada Rico, ada Rio, dan ada Rehan Hanan. Kemudian Persis Solo ada formasi 3-4-1-2. Ya, yang di depan mengandalkan Roni dan juga Altaf, ya, cukup pemain yang muda ya, terbilang masih muda ya. Nah, pertandingan ini dibuka dengan gol yang cepat, menit 2 menit kedua ya, kurang bahkan 1 menit lebih 30. Nah, ya itu adanya tusukan dari Ryan Hanan dari sisi sayap, kemudian dioper pada Oliver Bias dan Oliver Bias langsung shooting dan akhirnya menjadi gol. Dan itu ini catatan tersendiri ya bagi Oliver Bias, karena ini adalah gol pertama dia di kompetisi Liga 1 Indonesia, dan sekaligus ya harapannya untuk saya, para pecinta sepak bola juga, ini menjadi semangat bagi Oliver Bias untuk menunjukkan kapasitasnya dan semoga tetap dipercaya dan semakin diberikan jam terbang oleh coach Thomas Doll. Lalu pertandingan cukup sengit ya. Saya lihat Persija juga pemainnya banyak melakukan blunder, yaitu salah passing. Saya lihat di lini tengahnya itu sering kehilangan bola dan cukup mudah juga. Kemudian untuk kelemahan dari Persija adalah yaitu antisipasi bola atas dan juga bola mati. Ini terjawab ketika ada balasan dari gol Sultan Lautan, yaitu pada tendangan bola mati karena pelanggaran yang sebenarnya itu nggak perlu dilakukan. Nah, ini memang masih jadi penyakit dari tim pemain Persija karena mereka sering melakukan pelanggaran yang tidak perlu. Dan ini untungnya Persis Solo itu punya seorang Isidoro yang mengirimkan bola selalu berbahaya lewat tendangan pisangnya, kemudian crossing, spot pojok, itu berbahaya semua loh. Dan rata-rata peluang dari Persis selain dari serangan balik itu dari bola mati ini. Kemudian patut di garis bawahi, kelemahan dari kiper Andri Tani itu adalah bola-bola mati seperti ini. Ya, selain dia ketika ada di long pass ya, ketika para pemain maju dan ketika bola ditempatkan di belakang pemain belakang itu, Andri Tani sering keteteran di sana. Ya, kemudian babak pertama berakhir dan ketika babak kedua baru dimulai, Persis memberikan kejutan karena lewat serangan balik lah adanya kerjasama antara Altaf sama Roni. Roni penguasaan bolanya cukup baik, kemudian memberikan ada kesalahan dari back Persija juga, sehingga si Altaf ini menggoda sedikit dan lalu berhasil menggolkan. Ini cukup emosional ya, dengan model pemain 10 melawan 11 tapi bisa membobol. Akhirnya Coach Masdol pusing dan mengganti formasi dengan menarik pemainnya dan memasukkan dua striker murni, yaitu Aji Kusuma sama Sandi Samosir, yang menggantikan Rizky Fandi, Gajos, sama lini belakangnya juga diganti tadi Ferrari diganti oleh Hansa Muyama. Dan hasilnya cukup nyata, adanya masuk Aji Kusuma itu menyumbangkan gol dan akhirnya menjadi 2-2. Dan di sini yang patut digarisbawahi adalah pertama di pemain Persija, pemainnya baik, menarik, meskipun tanpa striker murni, tapi sering melakukan kesalahan, yaitu pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu. Mungkin ini bisa menjadi catatan ya, jangan emosional ya. Seperti Firza itu juga sering melakukan pelanggaran, dan Samuyama ketika ada serangan balik sebenarnya itu bisa cukup diadu sprint sebenarnya bisa tanpa harus langsung dilanggar, dia baru masuk langsung dapat kartu kuning. Kemudian ya banyak juga, kemudian pemain Persisolo ini bagus banget semangatnya, lebih-lebih tadi si Fakih ya, Fakih dia stopper kiri itu anak muda tapi jiwanya tuh, semangatnya tuh keren banget, patut diacung jempol. Dan bisa apabila ini dia konsisten penampilan seperti yang tadi itu, saya yakin pasti dia akan dinilai oleh timnas. Dan serangan balik Persisolo itu cukup efisien ya, meskipun cuma dua orang tadi, Altaf sama Roni, kemudian Altaf diganti tadi sama sama siapa ya, saya tadi lupa, sama Zanadin kalau nggak salah. Itu juga cukup efektif loh serangan baliknya. Ini saya rasa strategi dari coach Medina juga berjalan dengan baik, dan hasil ini tim kedua tim
sepakat berbagi poin 1-1 dan mereka tetap berada di papan 10 bawah ya, di bawah papan 10 peringkat posisinya. Ya harapannya untuk Persija semoga lekas berbenah dan para pemainnya semakin semangat lagi. Kemudian untuk Persis Solo, ya dengan modal 10 pemain ini penambahan yang luar biasa. Jadi bahkan sempat mau unggul ya, bahkan peluang-peluang itu berbahaya, lebih berbahaya dari Persis Solo meskipun cuma sedikit ya. Dan tadi Persija juga ada tendangan dari Roman Semura yang kena mister gawang. Tetapi saya yakin ini akan menjadi evaluasi untuk kedua tim dan Coach Masdol masih perlu PR yang harus diselesaikan pada tim anak asuhnya di Persija, mulai dari mental, kemudian keputusan untuk pelanggaran sama oper. Tadi juga banyak yang terlambat untuk oper, kemudian yang seharusnya dia oper ke temannya yang kosong malah dipilih di gocek, itu juga jadi catatannya. Dan mungkin untuk kiper bisa ini untuk catatan, bisa dicobalah digantikan sama Jaya Supriyadi ya, ini anak muda dikasih kesempatan karena kita lihat akhir-akhir ini di pertandingan Persija itu Andre Tani sering melakukan kesalahan, tapi tadi juga penyelamatan Andre Tani ada yang sangat krusial lah. Kemudian yang patut dijunjung juga kiper dari Persis Solo ini Ahmad Riyandi itu keren banget, penampilannya, positioningnya tenang gitu, dia keren, dia menyelamatkan banyak gemburan. Lagi di babak kedua di gembur pemain Persija itu dia tenang, dan ya kalau saya yakin pasti kalau misalkan kipernya dari Riyandi dan sebaik tadi itu Persis Solo bisa kebobolan banyak gitu. Oke, sekian review ini, dan ini menjadi video pertama di channel Ini Bola yang akan membahas seputar dunia sepak bola baik nasional maupun internasional yang dilakukan oleh mantan pesepak bola. Ya, sekian dan tolong dukung dan like serta subscribe channel ini, semoga berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.